bagaimana cara apply visa untuk warga negara asing masuk ke Indonesia? Pembuatan affidavit untuk anak berkewarganegaraan itu perlu nggak sih? Halo Sobat Mido, welcome to Iron Man, Imigrasi Respon Komen. Kamu komen, kami respon. Balik lagi bareng aku Gilang yang bakal nemenin Sobat Mido di episode kali ini. Tentunya bakal ngobrol santai, seru dan juga informatif seputar keimigrasian. Wah, nggak kerasa banget nih, Iron Man udah ada di episode ketiga aja. Kalau misalnya kemarin-kemarin kita bahas seputar paspor, kira-kira kali ini kita bakal bahas apa ya? Nah, aku bakal spill tipis-tipis kalau di episode kali ini kita bakal bahas seputar pelayanan warga negara asing. Wah, apa tuh maksudnya? Nah, karena dari episode perdana aku udah ngasih tahu nih ke Sobat Mido kalau misalnya kantor imigrasi itu bukan cuma tentang pembuatan paspor, tapi bisa dibilang kantor imigrasi itu adalah pintu sebuah negara. Contohnya, kita juga melayani dan juga mengawasi warga negara asing yang ada di Indonesia. Tadi aku udah sempat spill kalau di episode kali ini kita akan bahas seputar pelayanan warga negara asing. Buat Sobat Mido yang pernah komentar-komentar tentang pelayanan warga negara asing, ini saatnya Sobat Mido dengarkan karena kita akan bahas seputar affidavit, visa, dan juga ITAS. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Dan di episode kali ini aku nggak mau sendirian kayak biasanya, aku bakal undang guest komen kita. Dan guest komen kita kali ini adalah perempuan. Setelah 2 episode sebelumnya laki-laki, sekarang kita perempuan. Dan beliau ini sangat expert tentunya di bidang pelayanan warga negara asing, dan fun fact-nya beliau pecinta Anabul. Siapa lagi kalau bukan Kak Justin. Halo Kak Justin, welcome to Iron Man. Apa kabar Kak Justin? Baik. Oke, denger-dengar nih kata tim kreatif kalau Kak Justin tuh pecinta Anabul, bener nggak sih Kak? Benar. Boleh kasih tau nggak ada berapa tuh Anabulnya? Banyak sih kalau di kampungnya. Banyak tuh Anabulnya. Namanya satu aja. Yang di sini namanya Marvi sama Marvin. Jadi 2 sih disebutnya. Oke, nah Kak Justin, welcome to Iron Man ya. Kita di sini mau bahas seputar pelayanan warga negara asing nih Kak, karena banyak banget Sobat Mido yang komen-komen tentang affidavit, visa, atau bahkan ITAS. Tapi di Iron Man ini kita punya games namanya Cokok-Cokok-Cok. Jadi nanti Kak Justin jawab komentar-komentar Sobat Mido lewat fishbowl ini gitu. Di fishbowl ini udah ada beberapa pertanyaan, nanti aku kasih kesempatan Kak Justin ambil 5 gulungan kertas, yang nanti kalau misalnya isinya pertanyaan, Kak Justin wajib jawab pertanyaan tersebut. Tapi di dalamnya ada zongnya. Waduh. Terus kalau zong gimana tuh? Kalau zong, tim kreatif udah nyiapin hukuman buat Kak Justin. Gitu. Loh, dihukum akunya. Sobat Mido juga udah tahu kan di episode-episode sebelumnya kita ada hukumannya gitu Kak Justin. Udah siap belum Kak Justin nih? Udah. Harus siap. Oke, gamesnya apa? Cokok-cokok-cok, stop. Oke, udah siap? Silakan Kak Justin. Cokok-cokok-cok. Stop. Oke, tebak nih, pertanyaan atau zong? Kok zong sih yang pertama? Yang pertama masih pertanyaan. Pertanyaannya adalah, suami saya warga negara asing dan kami ingin pindah tempat tinggal, apa perlu melakukan perubahan data alamat tinggal? Oke, Sobat Mido. Jawabannya perlu banget ya. Karena setiap perubahan orang asing itu wajib dilakukan dan dilaporkan ke kantor imigrasi terdekat dari alamat. Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, penjamin daripada orang asing ini wajib melakukan pelaporan atas orang asing tersebut. Jadi setiap perubahan orang asing baik alamat maupun status sipilnya itu wajib ya dilakukan. Oke, tuh Sobat Mido dengerin ya. Jadi wajib banget memberikan pelaporan kepada kantor imigrasi kalau misalnya ada yang mau pindah alamat, khususnya bagi warga negara asing gitu ya Kak ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya, silakan. Cokok-cokok-cok, stop. Zong please, zong please, zong please. Jangan dong, belum siap nih. Yang kedua, apa saja persyaratan untuk mengajukan ITAS atau izin tinggal sementara bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia? Sebenarnya bukan izin tinggal sementara ya. Yang benar itu izin tinggal terbatas. Yang melakukan penyatuan keluarga kan? Iya, betul. Nah, yang dibutuhin itu paspor dari orang asing ini. Terus izin tinggal dia yang sebelumnya, kartu keluarga dari penjamin WNI-nya,
Terus ada surat pernyataan dan jaminan daripada penjaminnya ini. Selanjutnya itu ada akte nikah. Nah, akte nikah ini kalau untuk agama Islam pakai buku nikah apabila dia nikah di Indonesia ya. Kalau misalnya non-Islam dia menggunakan sertifikat pernikahan atau akte nikah. Nah, yang perlu Sobat Mido ketahui ini, apabila dia nikahnya di luar negeri, otomatis kan akte nikahnya itu dalam bahasa asing. Nah, akte nikahnya itu harus wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Oke, dicatat ya Sobat Mido ya. Oke, lanjut Kak Justin. Kita masuk ke kertas ketiga. Apa nih? Apa ya? Masih pertanyaan, aduh zongnya Zongnya udah aku hilangin kali ya. Pertanyaannya, bagaimana cara apply visa untuk warga negara asing masuk ke Indonesia? Baik, untuk pengajuan daripada visa itu sendiri dapat diajukan melalui website evisa.imigrasi.go.id. Nah, apabila orang asing tersebut masuk menggunakan VOA, orang asing tersebut bisa mengajukan melalui website ini. Penggunaan VOA ini juga dapat dibeli di bandara. Jadi bisa pengajuannya langsung di bandara ketika kedatangan saat tiba di Indonesia. Nah, pengajuan visa untuk visa kerja dan visa penyatuan keluarga itu diajukan juga melalui website evisa.imigrasi.go.id ini dengan penjamin WNI. Itu bisa perseorangan atau perusahaan. Oke, itu buat Sobat Mido, pokoknya yang pengen ngajuin visa jangan lupa kunjungi web websitenya apa? Website evisa.imigrasi.go.id. Evisa.imigrasi.go.id. Iya. Nah, catat ya Sobat Mido ya. Oke, lanjut Kak. Masih ada 2 kesempatan lagi. Apa nih ya? Duh, zong ya. Belum lagi. Masih pertanyaan Sobat Mido. Pembuatan affidavit untuk anak berkewarganegaraan itu perlu nggak sih? Perlu banget dong Sobat Mido. Karena affidavit ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi si anak berkewarganegaraan tersebut, berkewarganegaraan ganda tersebut. Hal ini untuk mendapatkan fasilitas kewarganegaraan. Si affidavit ini juga sebagai dokumen pelengkap dari si ABG ini nih, anak berkewarganegaraan ganda, untuk mendapatkan paspor RI ketika dia lahirnya di Indo ya. Nah, apabila anak ini lahir di luar negeri dan masuk menggunakan paspor asing, affidavit ini berfungsi sebagai salah satu fasilitas dia untuk mendapatkan hak-hak dia sebagai anak berkewarganegaraan ganda tersebut. Oke, tuh affidavit itu perlu ya Sobat Mido ya, sebagai dasar hukum khususnya bagi anak berkewarganegaraan dan ganda. itu wajib. Wajib tuh. Kak Justin masih punya 1 kesempatan untuk ambil kertas. Apakah masih pertanyaan atau mungkin ada zong? Kita lihat ya Sobat Mido. Gak ada. Oh, ada deng. Mencurigakan. Pertanyaan. Zong! Thank you. Oke, zongnya apa? Tuh hukumannya? Hukumannya sudah disiapkan oleh tim kreatif. Sama kayak episode sebelumnya, Kak Justin wajib meminum ini sampai Panas ya habis. tiba-tiba. Silakan Kak Justin. Apa ini? Keracunan nggak? Rahasia. Cyanida gitu. Aduh. Nggak separah itu sih. Bensin. Baunya. Kayak mau toilet. Minum ya. Boleh. Kalau keracunan ada asuransinya nggak? Nanti ya, kita obrolin di belakang. Harus dihabisin. Oke, keren. Harus dihabisin. Aneh. Tapi enak. Mau? Enggak. Oke. Bisa. Udah ya? Gimana? aku Boleh nggak nih pusing. tim kreatif? Boleh nggak? Boleh. Thank you. Kamu mau coba? Enggak, terima kasih. Nah, itu dia episode kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Justin yang sudah hadir di episode kali ini, yang tentunya memberikan informasi seputar pelayanan warga negara asing. Dan terima kasih juga untuk Sobat Mido yang sudah menyaksikan hingga akhir video.
Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan juga komen, atau mungkin nyalain notifikasinya biar Sobat Mido gak ketinggalan informasi-informasi seputar keimigrasian. Nah, sebelum aku tutup, aku mau pantun dulu. Apa tuh? Boleh? Dompet hilang, cari sendiri. Cakep. Aku Gilang pamit undur diri. Terima kasih banyak Sobat Mido. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Iron Man. Kamu komen, kami respon. See you Sobat Mido.